Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jian dan saya akan menceritakan tentang learning journal saya hari ini Rabu 20 April 2022. Jadi hari ini saya dan teman-teman sekelompok belajar bersama fasilitator kita yaitu Pak Haji mengenai 3 nilai pertama dalam core values berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Yang pertama ada berorientasi pelayanan, artinya kita berkomitmen memberikan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat. Di sini saya belajar kata kuncinya itu ada dua, yaitu pelayanan prima dan kepuasan masyarakat. Nah, pelayanan prima ini terbagi lagi atas 3 unsur di dalamnya, yaitu pihak yang melayani, layanan, dan pihak yang dilayani. Pihak yang melayani dalam hal ini adalah kita sebagai PNS dari BPK RI, sedangkan pihak yang dilayani itu adalah stakeholders atau pemangku kepentingan. Nah, dalam hal pelayanan kepada masyarakat, BPK ini melayani dalam hal pemeriksaan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, dan juga membuka layanan pengaduan dari masyarakat. Lalu untuk bisa memahami nilai berorientasi pelayanan, kita harus memahami kebutuhan dari pihak yang kita layani. Pak Haji sempat menayangkan sebuah video isinya cuplikan film yang menggambarkan seorang tokoh mau membeli kalung di sebuah toko perhiasan dan mendapatkan pelayanan prima oleh pramuniaga karena si pembeli itu ingin kalung tersebut dibungkus sebagai kado. Namun dalam prosesnya tuh ternyata memakan waktu yang cukup lama, sedangkan si pembeli itu sudah terburu-buru, tapi pramuniaga tetap kokoh menjalankan SOP gitu. Dalam film itu saya memahami bahwa pramuniaga sudah melakukan pelayanan yang baik dengan mengikuti SOP dan berkata dengan sopan gitu ya, namun kurang cepat dalam pelaksanaannya sehingga tidak memenuhi ekspektasi pelanggan. Mas Akbar juga mengungkapkan pendapatnya bahwa pramuniaga tersebut pelayanannya bagus karena sesuai SOP tapi tidak memenuhi harapan, apalagi melebihi harapan pelanggan. Nilai berorientasi pelayanan ini diperlukan saat saya akan aktualisasi di Satker definitif untuk menemukan isu yang akan dianalisis, yaitu mencari apa yang dibutuhkan oleh Satker saya nanti. Selanjutnya ada nilai accountable, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Di sini saya belajar kata kuncinya ada bentuk kepercayaan, siapa yang memberikan, dan apa bentuk tanggung jawabnya. Di dalam accountable juga ada kata kunci responsibilitas, yaitu bertanggung jawab atas diri sendiri, akuntabilitas atau amanah, dan integritas atau bersatunya pikiran, ucapan, dan perbuatan atau konsisten gitu. Ketiga hal tersebut saling berkaitan. Pak Haji juga bercerita dalam melakukan pemeriksaan pastilah kita akan bertemu dengan gangguan atau hambatan gitu. Salah satu yang paling rawan itu adalah gratifikasi, yang berarti pemberian dalam arti luas. Gratifikasi ini ada banyak bentuknya, yaitu bisa uang, diskon, fasilitas penginapan, dan lain sebagainya. Nah, kata Pak Haji, kita harus benar-benar berhati-hati untuk menghindari gratifikasi ini. Bahkan ketika kita melangsungkan acara pernikahan gitu, kita tuh akan diminta untuk melaporkan berapa sih nilai uang yang kita terima pada saat resepsi, karena ditakutkan tuh tindakan gratifikasi gitu. Kita juga harus benar-benar menjaga omongan kita. Sesimpel kita lagi meriksa, terus ada audit yang mendampingi, terus kita nggak sengaja nyelutuk ngomong, kayaknya makan menu ini enak deh gitu, karena bisa jadi audit itu menganggap itu tuh sebagai sebuah kode. Bahkan cerita dari Pak Haji, bahkan Pak Haji tuh ketika memeriksa awalnya tuh nggak boleh menerima snack ketika melakukan pemeriksaan, karena tim Pak Haji tuh merasa sungkan gitu, nggak enakan, jadi dibuatlah kesepakatan kalau snack itu hanya boleh diterima ketika entry masuk, dan misalnya ketika sedang ada acara gitu sama pemimpin daerah itu, tapi itu di luar jam pemeriksaan. Akuntabel ini berguna sebagai pengingat saya untuk tetap menjaga nilai IIP saat bekerja. Terakhir ada kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Di sini saya belajar bahwa kompetensi ASN dibagi menjadi 3, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Kompetensi teknis yaitu meliputi tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, pengalaman bekerja secara teknis. Untuk kompetensi manajerial meliputi tingkat pendidikan, struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Terakhir untuk kompetensi sosial kultural mencakup pengalaman kerja yang berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya. Nah, BPK sudah menyediakan fasilitas gitu berupa berbagai macam diklat untuk meningkatkan 3 kompetensi tadi. Diklat itu juga berguna untuk pengumpulan angka kredit yang bisa digunakan untuk kenaikan pangkat atau jabatan. Kita hanya harus pintar-pintar nih memilih waktu, membagi waktu agar kita bisa mengikuti diklat yang sudah disediakan itu tadi. Kompeten ini berguna untuk mengingatkan saya untuk tetap belajar dan belajar terus untuk kemajuan diri sendiri dan juga instansi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.